Nih, bagaimana perasaan Ning itu pada saat dia diuji oleh saya, ya, berhadapan dengan dosen tegang ya, seperti saya ini, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Apa kabar mahasiswa Indonesia, pejuang skripsi dimanapun Anda berada? Tetaplah semangat dalam melakukan penelitian skripsi Anda dan menulis skripsi Anda itu. Meskipun nanti pada saat sidang skripsi merasakan kekhawatiran lulus nggak ya, bisa nggak ya menjawab pertanyaan daripada penguji, tapi tetaplah Anda semangat ya. Seperti video yang ini ya, yang Buya dan Ning ini. Di sana banyak sekali komentar daripada mahasiswa Indonesia mengatakan, wah ini pengujinya ini terlalu tegang ya, ini pengujinya ini ekstrim, pengujinya ini killer, dan berbagai macam ya, berbagai macam komentar yang ada di sana seperti itu. Nah, pada saat ujian itu sebenarnya ada 4 orang penguji, tapi dikenakan masa pandemi jadi kita mengatur waktu sehingga pengujinya itu bergiliran untuk menguji si mahasiswinya ya, bergiliran. Saya waktu itu kalau tidak salah ada penguji yang kedua ya, penguji yang kedua bagian metodologi ya, bagian metode daripada penelitian. Nah, mengapa kita bertanya seperti itu kepada si mahasiswi itu kan? Kenapa kita tegas sekali pada saat itu dalam menguji skripsi itu? Karena kita mengetahui bahwasanya mahasiswi ini akan melanjutkan S2 di luar negeri. Nah, kalau nggak salah di India ya. Dia cita-citanya ingin menjadi seorang dosen. Nah, oleh karena itu kita gembleng dia, kita berikan dia edukasi yang tegas gitu kan, agar nanti ketika dia menjadi seorang dosen dia sudah mendapatkan bekal ya, dia sudah mendapatkan, oh gini nih sistematika pembahasan di dalam penulisan skripsi, oh ini bahasa yang digunakan untuk penulisan ilmiah seperti itu. Jadi dia mempunyai bekal. Nah, video itu bukan settingan ya. Jadi ada yang mengatakan, oh video ini settingan ini Pak. Oh bukan. Itu video itu live kita buat, kemudian mahasiswinya tahu itu direkam gitu kan. Nah, tapi karena mentalnya juga baik di sana ya, dia mempunyai jawaban juga ya standar lah, standar jawaban daripada mahasiswa. Tapi mahasiswi ini maksud saya, mahasiswi ini adalah mahasiswi saya sebenarnya. Saya tahu keseharian dia itu ini mahasiswi yang pintar gitu. Jadi pantas nanti dia melanjutkan S2, kemudian dia bercita-cita menjadi dosen. Mudah-mudahan tercapai tuh cita-cita Ning itu. Nah, mau tahu nih bagaimana perasaan Ning itu pada saat dia diuji oleh saya ya, berhadapan dengan dosen tegang ya, seperti saya ini ya kan. Bagaimana perasaannya dan apa kelanjutan kuliah dia, apakah benar dia mau melanjutkan S2 di India atau di universitas mana, kemudian apa cita-cita daripada Ning ini. Kita simak apa yang disampaikan Ning berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman pejuang skripsi dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai pengalaman saya ketika melakukan sidang skripsi atau sidang munaqasyah bersama dengan Buya Faisal. Nah teman-teman, pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait perasaan saya ketika menghadapi sidang skripsi. Dan yang saya rasakan adalah yang pertama, ketegangan. Nah saya yakin mahasiswa manapun saat menghadapi sidang skripsi itu akan merasakan ketegangan dan juga deg-degan dalam menghadapi sidang skripsi. Nah, yang kedua adalah saya merasakan penasaran dari apa yang akan dipertanyakan oleh dosen penguji. Nah, untuk mengatasi rasa ketegangan itu, maka saya menyiapkan 3 hal atau 3 tips dari pengendalian rasa ketegangan saya saat berada di sidang skripsi. Yang pertama adalah ketenangan.
Nah, jadi teman-teman, sebelum kalian menghadapi sidang skripsi, terlebih dahulu kalian harus membuat diri kalian nyaman dan juga merasa tenang, sehingga nanti jawaban yang akan kalian sampaikan ketika sidang skripsi tidak melebar kemana-mana ataupun tepat pada poinnya. Oleh sebab itu, ketika kalian merasa tidak tenang, maka hal tersebut akan mempengaruhi dari jawaban yang akan kalian sampaikan dalam sidang skripsi. Nah, kemudian yang kedua adalah percaya diri. Nah, percaya diri terhadap apa? Terhadap apa yang telah kalian tulis dan selesaikan, yaitu skripsi kalian. Nah, jadi kita dalam menghadapi sidang skripsi harus percaya diri dari apa yang telah kita tulis. Nah, hal ini berkaitan dengan manakala ada dosen penguji yang sebenarnya tahu bahwa hasil penelitian kita itu benar. Nah, jadi beliau akan menguji apakah kita yakin dengan hasil yang kita dapatkan bahwa itu adalah benar. Dosen penguji akan bertanya beberapa hal mengenai pengujian terhadap kepercayaan kita menulis hasil penelitian tersebut. Jadi teman-teman, kita harus pede dari apa yang telah kita dapatkan dari penelitian tersebut. Kalau memang kita yang melakukan penelitian dan kita yang menulis dari skripsi kita itu. Nah, yang ketiga adalah pemahaman terhadap apa yang kita tulis. Nah, paham terhadap apa yang kita tulis menjadi poin penting dalam pengendalian diri saya di dalam menghadapi sidang skripsi. Kenapa? Karena teman-teman, banyak dari kita yang mungkin sepele dengan hal ini, tapi hal ini juga penting untuk dilakukan. Karena dari sekian banyak halaman yang kita tulis di skripsi, ada beberapa kata atau mungkin beberapa kalimat yang kita tidak pahami dalam skripsi tersebut. Nah, hal tersebut akan menjadi bumerang di dalam pengujian skripsi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa teman-teman harus menulis atau sebisanya menulis dengan kata-kata sesuai dengan pemahaman kalian sendiri, agar nantinya ketika dosen penguji bertanya tentang apa yang kamu maksud dengan kalimat ini di dalam skripsi kamu, kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ingat catatan penting, kita harus memahami setiap kalimat dan kata yang kita tulis di dalam skripsi kita. Nah, terakhir saya akan menyampaikan tentang dosen penguji dan juga mahasiswa. Jadi teman-teman, dalam sidang skripsi biasanya dosen penguji memiliki standarisasi dalam penilaian di ujian skripsi kita atau sidang skripsi kita. Nah, bagi dosen yang mengetahui bahwa mahasiswanya akan melanjutkan studi, itu biasanya dosen akan cermat dan juga tajam memberikan pertanyaan-pertanyaan. Agar apa? Agar hal tersebut bisa untuk mempersiapkan diri mahasiswa atau untuk mempersiapkan mahasiswa tersebut dalam menghadapi ujian-ujian selanjutnya. Seperti mungkin yang dilakukan oleh Buya Faisal, dan karena beliau tahu bahwa saya akan melanjutkan studi di luar negeri, beliau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cermat dan cukup tajam. Nah, jadi bagi mahasiswa yang tidak ingin melanjutkan ataupun dosen yang mengetahui bahwa mahasiswanya tidak ingin melanjutkan, dosen penguji sendiri memiliki standarisasi ataupun poin dari kelulusan terhadap sidang skripsi mahasiswa tersebut. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan teman-teman, kita harus tetap semangat. Mau kita ingin melanjutkan S2, mau kita ingin melanjutkan studi ataupun tidak, kita harus tetap semangat dan kita percaya. Dan satu lagi, kita harus benar-benar siap diri dan juga mental dalam menghadapi sidang skripsi. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah yang menjadi motivasi bagi kita, ya. Itulah yang menjadi motivasi bagi pejuang skripsi di Indonesia, pejuang skripsi dimanapun Anda berada. Jadi ketika berhadapan dengan dosen penguji itu melihat nih, ini mahasiswinya mau ngapain ini setelah dia selesai S1 gitu kan, apakah mau melanjutkan S2 atau mau berkarir atau mau bagaimana. Nah, tetapi ketika si dosen tahu bahwasanya mahasiswi itu akan melanjutkan S2, itu biasanya dosen penguji agak lebih sedikit istilah mahasiswanya membantaian. Ada sedikit pembantaian di sana.
Agar apa? Agar dia mempunyai bekal juga ya, menambah pengetahuan, menambah wawasan, sehingga ini bermanfaat nanti ketika dia mempunyai mahasiswa, ketika dia memberikan edukasi kepada mahasiswa. Oh, seperti ini pelajaran yang saya dapatkan, seperti ini ilmu dalam menulis karya ilmiah itu. Oh, seperti ini pada saat ujian. Jadi ilmunya insya Allah akan menjadi berkah. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut untuk menghadapi sidang skripsi, ya. Bagaimanapun kita akan menghadapi ini, gitu kan. Jadi jawablah semampunya, kemudian buatlah semaksimal yang kita bisa. Baik, demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi bagi kita untuk kesuksesan kuliah kita. Raihlah cita-cita setinggi-tingginya dan perbaiki wawasan kita dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.